Oke, masih ngomongin Toyota Crown Super Salon 2JZ 3000cc yang dipakein turbo sama ownernya. Di part 2 ini, gua akan ajak lo untuk test drive mobilnya. Gua pengen rasain gimana powerful ini mobil. Tapi sebelumnya, gua akan ajak lo untuk lihat interiornya dulu ya. Simak terus. Oke, sekarang kita cek interiornya. Dashboardnya klasik dan elegan dengan mayoritas desain yang mengotak. Yang bikin gue salfok tuh 3 gauges alias meteran-meteran yang ada di kanan atas dashboard di sebelah kanan setir. Oke, terus sama tadi, di dashboard kanan atas tuh ada meteran-meteran apa aja tuh? Dari kiri, tengah, kanan? Yang di depan itu display itu boost meter 2 sama voltmeter 1. Boost meter yang paling kiri, sama yang paling kanan? Sama yang paling kanan. Yang tengah? Yang tengahnya itu voltmeter. Itu boost meter sama 2 biji gitu, Mas? Sengaja. Tapi dua-duanya akurat ya? Aktif, ya. Mereknya apa tuh, Mas? Yang satu Grady, yang satu Devi. Yang paling kiri? Yang paling kiri Grady. Yang dua-duanya Devi, yang lainnya Yang Devi? sisanya Devi. Untuk setir, kelihatannya ya, sudah diganti. Oh gitu. Kalau setir karena biasalah namanya mobil lama kan, mobil tua, kepegang, jadi mulai ini saya ganti pakai setir racing. Oh, itu pakai apa tuh? Momo ya, Pak? Momo, betul. Oh, keren. Maaf, Mas, boleh tahu berapa harga itu, Mas? Yang Momonya ini saya beli waktu itu kalau nggak salah sekitar 2 juta. 2 juta? Bekas. Bekasnya 2 juta? Iya. Mantap. Ada sedikit ralat ya guys. Untuk power mesin yang di part 1 itu, jadi setelah pakai turbo, power on engine-nya menjadi 246 horsepower dan torsinya menjadi 366 Newton meter. Mantap. Cluster meternya kayak gini nih desainnya. Mudah dibaca karena fontnya besar. Nah, lampu indikatornya juga lumayan detail tuh. Dari kolom sebelah kiri ya. Dari kiri atas tuh ada indikator kalau lampu belakangnya mati, indikator mesin bermasalah yang di bagian tengah, dan yang di kiri bawah ada indikator rem tangan. Nah, di kolom yang sebelah kanan ada indikator jika oli mesinnya kurang. Di kanan tengah itu ada indikator jika tekanan olinya kurang. Dan yang di kanan bawah adalah indikator jika akinya bermasalah. Kalau indikator di sebelah kanan rev meter, itu adalah indikator jika pintu mobil kurang tertutup sempurna. Dia akan nyala tuh. Keren ya, detail juga nih. Desain konsol tengahnya kayak gini nih. Ini head unitnya kalau dilihat udah diganti ya. Mas, audio lo otak-atik nggak? Audio otak-atik. Apa aja tuh? Cuman ganti tip sama pasang subwoofer aja sih. Itu doang tuh ya? Iya, itu aja. Terus kayak ada speaker-speaker di door trim emang dari sana begitu? Dari sana udah begitu. Wah, jadi gila dia sih. punya cover speakernya tuh pakai bahan. Ih, Pakai kayu. mantep, keren. Yang menarik itu konsol AC-nya yang seperti sudah semi digital karena pengoperasiannya sudah pakai tombol dan ada mode autonya. Wah, top banget ini untuk ukuran tahun 96. Itu untuk panel-panel AC deh, tombol-tombol AC segala macam itu dari sana masih hidup gitu atau pernah ada perbaikan tuh? Untuk panel-panel AC semua masih standar normal bawaan mobil. Gila. Belum ada yang di otak-atik. Keren. Kondisi dashboard masih oke banget, nggak pecah-pecah. Dan bahannya itu empuk, bukan dari plastik yang murahan gitu. Ya jelas lah, ini Crown man, mobil mewah cuy. Kalau dashboardnya lo ada perawatan khusus gak? Asli dashboard lo masih mulus banget itu. Untuk dashboard semua masih standar. Gila. Nggak ada perawatan yang aneh-aneh. Semprot-semprot apa gitu nggak ada? Nggak ada. Karena bau-baunya masih bau-bau jadul masih ada sih. Bawa orisinilnya. Gokil. Joknya, masih rapih banget ini. Jok depan masih oke, jok belakang juga masih oke, dan bersih banget. Terus kalau untuk mobil ini, itu tuh joknya memang sudah elektrik apa belum sih, Mas? Kalau untuk tipe Super Salon dia belum elektrik. Cuman kebetulan kemarin dapat dari teman elektrik nggak kepake, akhirnya saya pasang. Oh gitu ya. Nah dia yang tipe Super Salon tuh tidak elektrik, tapi kalau yang Royal Salon sudah full elektrik. Oke. Overall interiornya masih bagus dan rapih, juga bersih. Asli apik banget ini ownernya. Interior itu original semua begitu atau gimana? Kok masih bagus banget, Mas? Untuk interior 90% original, hanya setir sama jok driver yang sudah dirubah. Mas, kalau untuk interior ada nggak hal yang harus diperhatikan nih
sama owner Crown misalnya nggak boleh numpahin sesuatu mungkin di dashboard atau karena kayak bahan dashboard lo tuh nggak kayak mobil sekarang yang plastiki gitu. Ini bahan mewah loh. Kalau untuk interior khususnya Crown ini dia bludru. Nah, jadi kita harus benar-benar apik. Kalau saya pribadi sih jarang makan dan minum di dalam. Ini dapatnya dari awal udah serapih ini atau ada hal yang Mas cari-cari lagi di interiornya? Nah, Lagi. untungnya saya beli mobil ini dan memang dari dulu saya ngincernya itu interior dan body itu harus rapi. Itu nomor satu ya? Jadi begitu dapat, walaupun mesinnya pincang-pincang, mesinnya getar-getar dulu, bahkan nggak bisa lari 80, tapi bodinya rapi, interiornya rapi, langsung saya beli. Oh gitu ya? Itu paling penting dicek ya? Paling penting itu. Terus kalau untuk interior Mas, yang paling ribet apa kalau rusak? Kalau interior itu yang paling susah itu piano AC, tombol AC. Tombol AC? Iya, kita biasa sebut piano karena bentuknya mirip seperti piano. Pencet dari atas itu ya? Itu kalau ada yang patah atau ada yang rusak atau apa, terus kita ketemu yang bagus, pasti jualnya istimewa banget harganya. Waduh, Kurang lebih 1,5 juta. 1,5 juta? Iya, cuman untuk satu komponen on off-nya doang. Iya ampun. Gila. Itu mahal banget. Dan penyakitnya biasanya apa yang terjadi tuh Mas? Sama pencetannya yang nggak bisa ini? Kalau misalkan patah, nggak bisa beroperasi pencetannya itu. Biasanya kita nyalain AC, matiinnya kan lewat atas. Nah, kalau misalkan tombol off itu patah, matiinnya susah. Oh gitu ya? Iya. Tapi nyalain tetap dari bawah bisa? Tetap nyalain dari bawah. Door trim juga masih rapih banget. Dan bahannya juga empuk. Plus ada bludrunya. Asli mewah nih guys. Di tiap pintu ada lampu penanda untuk safety. Khususnya kalau lagi buka pintu pas malam-malam. Biar nggak ketabrak kendaraan lain tuh pas lo buka pintu. Ternyata, untuk buka pintu bagasi ada pencetan di door trim pintu supir. Wah, udah elektrik cuy. Dan spionnya juga udah elektrik. Dan ada auto retract-nya. Gila, ini tahun 96 men. Oh sama satu lagi Mas, ada fitur yang lucu. Ini ada auto retract ya? Ada retract ya? Ada retract spion. Tahun 96 tuh ya? Tahun 96. Ya ampun. Spion retract, terus AC-nya bisa full auto, sudah ada tilt steering, memori pula. Wah gila, canggih banget. Tahun 96 udah begitu ya? Tahun 96. Ini mungkin mobilnya mobil menteri kali ya? Dulunya sempat dipakai PBB sama menteri. Oh PBB sama menteri? Iya. My god. Beruntung nih guys nih, once again kalau mau beli ya bisa ngobrol sama Mas Marlon. Nanti Instagramnya boleh gue mention Mas ya? Boleh, silakan. Mau tanya-tanya, bengkelnya mau konsultasi, mau modifikasi sama Mas Marlon boleh. Lingkar putaran kunci kontaknya ini nyala warna hijau. Yang memudahkan jika lagi parkir malam-malam atau kalau lagi ada di basement. Gila ya, tahun 96 udah mikirin hal detail kayak gitu. Nice banget. Nah, gue udah gak sabar nih. Gimana rasanya nyetir mobil Toyota Crown yang kelihatannya masih original ini, tapi mesinnya udah beringas nih. Pakai turbo 3000 cc 2JZ kan? Langsung aja ya. Let's go! Oke guys, kali ini gua udah ada di atas mobil Toyota Crown Super Salon keluaran tahun 96 yang mesinnya itu emang dari pabriknya ternyata udah 2JZ nih. Gila, asli gue baru tahu. Dan yang lebih spesial lagi, mesin 2JZ mobil ini tuh udah dipasangin turbo sama ownernya. Wah, Mas Marlon all out banget asli. Cuman ini pertama kalinya gue naik mobil ini tuh si bangkunya nyaman dan kesan yang gue lihat secara kasat mata tadi di kap mesinnya tuh nggak seintimidatif saat di dalam ya. Ini posisi lagi idle, RPM-nya 900. Ya biasa aja gitu suaranya. Gue kira bakal ada suara-suara yang gimana gitu kan, apalagi kan suara knalpotnya knalpotnya kan diganti. Nah kalau keadaan idle sih adem banget mobil, tenang aja gitu. Kita coba jalan ya. Pakai seat belt dulu guys. Oke, kita coba ya. Wah gila, 2JZ men, 2JZ kayak Supra. Di satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah asli. Gila, nih gue nggak percaya loh, hari ini gue dapet kesempatan langka nih nyetir mobil Crown ini, jarang-jarang nih, pertama kalinya gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi yang gue rasain nih kesan pertamanya asli nih mobil nyaman banget, bangkunya aja tuh udah kayak ada pernya gitu, ditambah lagi nih. Ini bahannya bludru sweat gitu mas ya. Bahannya ini bludru sama sweat gitu bahannya. Jadi kelihatan mewah di tahunnya gitu. Asik banget. Ditambah juga ya kaki-kaki mobil ini emang udah enak.
Jadi asli nyaman banget. Ini kalau gue nyetir di Cipularang mungkin ataupun ke tol yang arah Jogja gitu, Jakarta Jogja, bisa ngantuk nih gue nih. Ini pasti peredamannya keren banget. Nih, sekarang coba gue oper gigi ya. Gigi 1 RPM-nya 2500. Ganti 2. Wih, asik banget beneran, men. Asli nyaman banget. Jadi memang ya Toyota Crown ini sejatinya memang mobil yang dipakai untuk kenyamanan ya. Dia menjual dan menjunjung tinggi yang namanya kenyamanan itu dan kemewahan di zamannya gitu ya. Dari AC-nya aja, ini tuh dia udah antara analog dan digital gitu. Lucu deh. Dia nyalainnya bisa dipencet, bisa ada fitur autonya juga, dan indikator-indikator AC-nya juga keren gitu. Asli. Terus posisi pengemudi, ini posisi gue yang paling PW. Ruang kepala gue nih masih jauh, tinggi gue 179 cm. Terus kap mesinnya, nah ini keren banget nih. Kap mesinnya tuh dari ujung wiper sampai dengan ujung kap mesin tuh full kelihatan. Jadi nggak usah khawatir nih kalau bawa mobil ini. Monitornya tetap enak, ujung depan enak, depan kanan enak, ujung depan kiri kap mesin juga enak. Karena mobil ini tuh panjang guys, asli. Terus pilar A-nya ini enak nih, dia nggak terlalu rebah, jadi blind spotnya minim, nengok ke kanan enak, nengok ke kiri juga enak. Spionnya juga asik. Spionnya walaupun menurut gue ya agak sedikit kecil, cuman masih jangkauannya bagus sampai dengan ke belakang. Spion kirinya juga enak, no issue. Spion tengahnya ini juga menjangkau bagian belakang dengan baik, gitu. Bisa kelihatan semuanya lebar. Dan mobil ini sih kalau yang gue rasain ya sekali lagi panjang, tapi nggak berasa begitu lebar. Cuman yang itu karena kap mesinnya kelihatan semua dan visibilitas depannya juga enak, itu kacanya juga kelihatan lega, ngontrolnya gampang. Asli. Lebih agak susah kalau gue boleh bandingin ya, nyetir Camry yang generasi-generasi yang agak sekarang nih. Nah itu agak berasa lebih susah tuh, lebarnya berasa. Kalau ini enggak nih, mau enak banget. Terus untuk rasa berkendaranya nih, gue nyetir santai banget ya, kecepatan 20 km per jam, gigi 2, jalan raya. Apa ya, walaupun mesinnya udah dimodifikasi, udah pasangin turbo, tapi asik-asik aja gitu. Ini gue RPM masih segini, 1200, 1300, gigi 2 nggak ada yang detan gimana-gimana, smooth banget, nyaman banget. Dan sama ownernya mobil ini juga dipakai keluar kota sampai ke Pangandaran, nggak ada overheat ya. Tadi di part 1 udah kasih tahu tuh modifikasinya kayak gimana, sistem pendinginannya seperti apa dari part 1 ya, biar gimana caranya ngejagain biar mobil ini tetap dingin gitu. Kemudian yang gue rasain tuh ada motor lewat, peredamannya enak banget ini mobil, asli. Kalau mobil dia gue udah masuk men. Anjir, beda kasta asli. Ini peredamannya asik banget. Suara mesin cuman ya sayup-sayup dikit doang masuk ke dalam. Kalau suara knalpotnya coba geber kayak tuh, gitu doang tuh. Nggak apa ya, nggak halus banget sih ini stylannya. Masih menjunjung tinggi kenyamanan sih Mas Marlon nih sebagai owner nih. Gila, asik banget. Dan untuk ngomong ya, karena ini kekedapannya bagus, ya ngomong effortless aja kayak gini tuh enak gitu. Nggak perlu teriak-teriak. Kemudian untuk bagian sini nih, cluster meter itu dilihatnya gampang, fontnya gede-gede, enak. Terus setirnya ini udah diganti pakai Momo, kelihatan jadi agak raw aja gitu ya. Bentuknya agak sedikit kecil sih menurut gua, tapi di genggaman enak dan dia punya palang 4. Nih ya, gue belok sekarang masukin gigi 1. Ini ngoper-ngoper giginya juga masih gampang banget loh. Persnelingnya masih enak banget, tinggal klek udah masuk. Si koplingnya juga enak. Dia beratnya sih pas sih menurut gue, asik banget. Dan asli ini mobil nyaman banget sih. Ini dipakai keluar kota beneran, membuai. Karena kenyamanannya. Coba nih gue overtake dikit nih. Wow, gigi 2. Widih, ngoper dari gigi 1 ke gigi 2 di RPM 5000. Itu suara blow off-nya kedengeran ya. Wah gila men. Tapi tetap suara mesin dan suara knalpotnya halus. Walaupun lo lihat tadi ya bentuk knalpotnya di part 1 tuh gede gitu. Tapi aduh gila sih. Dia nariknya halus tapi tarik nggak yang bikin kaget. Saat turbo spoolingnya juga jujur gue nggak terasa. Cuman itu sensasinya pas kita nginjek kopling. Ini men, turbo men. Ini Crown 3000cc T turbo. Men, 3000cc basicnya loh ini. Gila kan? Dan seperti kata ownernya, internal mesinnya nggak ada yang dirubah. Ini boostnya di sekitar 0,3 bar.
Jadi semuanya masih aman, asik banget. Ih, gila sih ya sensasinya. Ini mewahnya dapet, tapi sensasi buat nyari adrenalinnya juga masih bisa nih. Ada suara pss pas ganti giginya. Gila men, asik banget. Nah, kayak kaki tuh. Ini jalanannya agak-agak sedikit gelombang dan enak banget. Peredamannya bagus. Ya tadi ditambah ini joknya agak pernya gitu. Aduh gila, asik banget. Ini bisa jadi salah satu referensi buat lo, buat yang pengen punya mobil mewah tahun 90-an, mobil Jepang mewah gitu ya. Toyota Crown ini bisa jadi salah satu pilihannya. Macem-macem tuh. Tadi gue juga banyak belajar dari Mas Marlon nih ya. Ternyata Crown itu ada yang Royal Salon, ada yang Super Salon. Kalau yang paling tinggi itu Royal Salon. Jadi ini mobil adalah Toyota Crown yang Super Salon, dimana joknya itu belum elektrik. Tapi kalau Royal Salon tuh sebagai trim tertingginya, itu joknya udah elektrik semua sampai dengan bagian belakang. Ada kulkasnya segala macem tuh kalau yang Royal Salon. Sama AC-nya itu swing. Wih, kayak AC rumah gitu ya. Keren. Dalam keadaan standar, 2JZC Crown Super Salon ini tuh menghasilkan 215 horsepower dan torsinya 200 Nm sekian. Dan saat udah pakai turbo nih mobil ya, udah diturboin, horsepowernya jadi 246 horsepower dan torsinya 290 Nm. Gila. Ini buat bawa bodi yang segede gini aja standarnya udah enak. Ini pakai turbo makin enteng aja nih mobil nih. Asli men. Gokil. Dan yang paling penting itu, sekali lagi, nyamannya masih dapet gitu. Dan tampak luarnya biasa aja gitu. Masih aura mewahnya tuh masih dipertahankan sama si Mas Marlon ini. Cuman ya kalau yang notice gitu ya, ngeliat ada tambahan T di belakang 3.0 di bagasi gitu ya, di pintu bagasi, sama ada knalpot yang segede gitu. Ini knalpotnya 3 inci men. Sekarang kita belok nih ya. Gigi 2, gigi 1, asli. Dan feeling bawa mobil ini tuh enak banget ya. Apa ya? Cepet adaptasinya gitu. Karena ya gitu, mobil ini walaupun panjang, cuman untuk monitoring bagian depan dan sekelilingnya gampang. Asli, asik banget. Terus warna hitam lagi kan, mobil mewah warna hitam. Anjir men. Ini kalau tahun-tahun segini nih paling pas nih kalau kita nginep di hotel, turun di lobinya Hotel Indonesia. Iya. Pas banget tuh. Atau Kartika Chandra. Iya. Dibukain loh. Wih, ada posisi tidur nggak terasa men. Diredam sama kayak kakinya plus diredam sama bangkunya. Nih lagi nih. Widih, asik banget ya. Zep. Diabsorb banget tuh getarannya. Men, gila asik banget. I'm so lucky today man, come on. Di depan agak kosong nih ya. Coba ya mas. Gigi 1. Wow, gila. Kalau di atas 5.000 tadi kayak 5.000 hampir 6.000 deh. Baru terasanya nariknya ini banget. Cuman tetap aja nggak yang bikin kaget banget. Tetap halus. Dan sekali lagi suara mesinnya dan suara knalpotnya tuh tetap halus. Cuman ada sedikit luar turbonya aja yang kedengeran tadi kalau gua nggak salah denger. Dan yang pasti suara blow off ya. Aduh, gila. Enak banget. Ini kalau jalan santai, jalan normal, ngoper di 3.500 rpm, asik banget. Kalau tadi kalau agak buru-buru nih mobil kayak gini, ngoper di tiap 5.000 atau di atasnya, turbonya spooling, tenaga masuk, gila sih, asik. Tapi ya gitu, sekali lagi, tenaganya masuk tapi yang nggak terasa brutal gitu ya, tetap nyaman ya. Gila, setelannya Mas Marlon nih top sih, nyaman banget. Masih layak lah ini buat mobil keluarga, jalan jauh dalam kota, dan yang paling penting nggak overheat. Dimanapun Mas Marlon berada, dia pakai macet-macetan dalam kota juga nggak overheat. Asli mantep banget. Dan AC-nya ini masih dingin banget, asli nyaman banget. Ini di luar kondisinya lumayan panas dan AC ini masih dingin. Dan semua indikator-indikator kayak apa turbo timer sama yang ada di sini semuanya ini masih hidup. Satu lagi yang penting, selama gue nyewa mobil ini ya, nggak ada bunyi-bunyian yang aneh, mau dari mesin, dari gearbox, dari kaki-kaki, nggak ada men. Ini mobil masih seger banget, asli. Wah, top banget pakai mobil ini. Nah, di depan tuh ada kayak bundaran gitu, gue pengen coba nih. Mobil ini termasuk patah apa enggak ya? Kita lihat. Wih, masih bisa ngikutin lah. Termasuk patah sih menurut gue. Wih, asik loh. Ini masih ada nih setirnya. Tuh, masih bisa dipatahin lagi. Patah guys, asli. Jadi termasuk lincah mobil ini. Nih ya, ini gue muter lagi nih. Tuh.
lumayan patah, termasuk patah loh untuk mobil sepanjang ini. Ini mobil rear wheel drive ya, anyway, alias mobil penggerak roda belakang. Jadi ini Mas Marlon kalau misalkan mobilnya di powernya mungkin digedein lagi, jadi mobil drifting. Asik nih, patahnya udah dapet. Mobil ini punya panjang 5 meter guys. Asli, mantep nggak tuh? 5 meter tuh hampir sepanjang Ford Everest ya. Cuman Ford Everest panjang dikit, ada kondenya gitu kan. Top banget, asli. Mas Marlon ini masih bisa pakai bensin Pertamax. Dan lucunya tadi ya, kita lihat di tutupan bensinnya itu tulisannya pakailah premix. Oh, anjir, tahun segitu premix men. Lu tahu nggak premix apaan? Premix tuh kayak oktan tinggi zaman dulu gitulah, sebelum ada Pertamax gitu. Terus ada lagi Super TT dulu, ini FYI aja gitu. Anjir, ketahuan anak dulu gue. Terus posisi duduk lupa gue. Posisi duduk itu perasaan gue doang atau gimana, ini agak tinggi sih, agak sedikit commanding. Tapi dashboardnya bukan termasuk dashboard yang rendah. Dashboardnya itu menurut gue sih normal-normal aja, cuman karena posisi duduknya mungkin setelannya juga agak tinggi, jadi makin enak ngontrolnya, asli. Ini ngontrolnya enak banget. Masukin koplingnya juga enak banget men, halus. Ini semua fitur-fitur yang ada di konsol tengah gampang dijangkau kalau pakai tangan. Radio tape, ada AC segala macam, enak. Asli. Ini gua rasa sih kalau hujan juga nggak begitu terlalu meriah sih, suara ke dalam kabin pasti peredamannya oke banget. Gila. Alright man. Dan ini bau-bau yang dihasilkan dari interior mobil ini masih bau-bau retronya masih ada sih, keren banget. Sama satu lagi yang gue impress adalah gue seneng mobil-mobil yang mewah seperti ini nih ya, dashboardnya itu dari bahan yang nggak murahan. Dia dipegang dashboardnya tuh enak, empuk-empuk gitu. Door trimnya juga empuk dan ada bahan kayak bludrunya gitu di antaranya gitu ya, di tengah-tengah sini. Gila, asik banget sih. Beneran nggak kayak mobil, apalagi mobil gue tuh full plastik. Beda-beda. Asli. Ini bener-bener mewah pada zamannya. Dan masih mewah juga sih, masih nyaman sampai hari ini juga gitu. Kata ownernya, kalau dipakai dalam kota, ini mobil bensinnya 1:8. 1:8 loh. 3000 cc turbo men. Gokil. Kalau luar kota 1:12. Men, ingat, 3000 cc turbo. 1.8 dalam kota, 1.12 luar kota, Pertamax. Men, ajaib sih, menurut gue sih sepadan sih. Bukan sepadan, irit malahannya. Asik. Ini gigi satu aja kalau dipantengin terus jalanan raya yang kayak gini, tenaganya masih ada, masih enak. Mantep banget nih. Aduh, kakinya enak banget guys, asli. Mantep banget. Nyaman ini mobil. Terus di setirnya juga masih enak, nurut mobilnya ya. Gue gak ngerasain hal-hal yang aneh di setirnya sih, masih enak banget. Beneran deh, ini apalagi kalau lo disetirin ya, lo beli mobil ini pakai supir, lo duduk di belakang, man, you are the boss. Asli, bisa ketiduran lo pasti. Bisa pulang kantor, stres gitu kan ya, capek, lo duduk di belakang, udah tidur, nikmatin dunia lo. Dunia mimpi di belakang. Asik banget. Mas Marlon, makasih banyak atas kesempatannya, udah boleh diinterview dan udah boleh minjemin mobil ini, boleh gua cobain rasanya gimana. Asli, ini pengalaman yang luar biasa juga buat gua. Bawa mobil Crown yang 3000 cc plus diturboin. Man, once again, I'm so lucky today. Thank you banget Mas, sukses terus buat lo. Oke, gue Hari Nugroho, I'm sign out. Oke guys, 2 part sudah untuk Toyota Crown Super Salon pakai mesin 2JZ 3000 cc plus turbo. Gila, asik ya. Makasih banyak udah nonton, udah komen, like, and subscribe. Yap, itu jelas adalah dukungan yang luar biasa dari lo buat gua dan juga buat channel ini. Gua Hari Nugroho pamit, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. See ya. Kalau untuk lampu-lampu nih, udah lo ganti atau masih original? Lampu depan, lampu belakang, sen? Lampu depan utama termasuk bohlamnya masih orisinil bawaan pabrik. Oh, masih nyala tuh? Masih nyala. Anjir. Orisinil Jepang semua. Tapi kalau lampu pojok udah ganti. Lampunya? Karena lampunya termasuk bohlamnya. Oh gitu? Iya. Karena usia lah ya, wajar lah ya. Usia, 96 usia. guys, gokil. Oke Mas Marlon, makasih banyak udah boleh Sama-sama. ngobrol. Satu kehormatan buat gue bisa Terima kasih kembali. ngobrol sama lo sebagai ketua Crown Family Indonesia, men. Gila. Makasih Mas ya, sukses. Sama-sama. Sukses selalu buat Mas Marlon. Ya. Bye-bye. Bye. Oke, cut. Bagus nggak? Oke, bagus.